108. Isabel juga tidak lagi merasa kebingungan. Langsung masuk ke dalam dapur begitu sampai ke rumah. Melihat bahan masakan yang sudah sesuai dengan perintahnya, semua sudah disiapkan. Isabel mencuci bersih tangannya, mengambil pisau, dan mulai memasak. Mendengar suara di dalam dapur, Ravindra merasa langkah kakinya menjadi begitu ringan. Beberapa hari ini, suasana hatinya yang buruk, menyapukan pandangan sudah hilang tidak tersisa. Karena Isabel sudah lama hidup di luar seorang diri, dia sama sekali tidak asing lagi dengan memasak. Nasi yang sudah dia masak matang, memulai memasak beberapa macam daging dan membuat sup, lalu menghias makanan tersebut menjadi begitu enak dipandang. Isabel tidak bisa membuat makanan yang begitu berat, tetapi makanan kecil seperti ini dia masih bisa membuatnya. Selama setengah jam, satu meja penuh makanan sederhana sudah selesai terhidangkan. Ravindra melihat makan malamnya, sama sekali tidak memiliki niat untuk merendahkannya. Pembantu rumah tangga juga bisa melihatnya. Jika tuan muda, mereka merasa begitu bahagia. Isabel setelah selesai memasak sayur terakhirnya, segera menghidangkan ke atas meja. Dan sudah ada orang yang membantu Isabel membawa sisanya. Takut jika Isabel merasa kelelahan, Isabel duduk di hadapan Ravindra. Di hadapannya terdapat begitu banyak sayur. Wajahnya karena begitu sibuk menjadi memerah. Terlihat begitu cantik. Ravindra mencium bau dari masakan ini, langsung merasa nasi putih biasa ini hari ini terasa begitu manis. Aku hanya bisa membuat sayur murahan. Kamu tidak boleh menghinanya ya. Isabel juga mengetahui seberapa mewahnya kehidupan Ravindra. Dia juga mengetahui dengan jelas jika setiap makanan yang dia makan, Ravindra merupakan makanan yang begitu berkualitas. Dan semua sayur yang begitu susah, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku udah tahu. Ravindra menunjukkan ekspresi menghina. Sumpit di tangannya sudah mulai mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Isabel memandang Ravindra penuh harap. Ravindra memberikan senyuman penuh makna mengatakannya. Sungguh tidak enak. Isabel memberikan ekspresi marah, mengambil nasi untuk dirinya sendiri. Ravindra melihat wajah marah, semakin tidak bisa menahan senyumannya. Ravindra mengambil sayur dan memberikan mangkuk Isabel. Hadiah untukmu. Isabel tidak menaikkan kepalanya melihat Ravindra, hanya dengan baik makanan sayur yang dimakan oleh Ravindra. Begitu Isabel memakan makanannya, menaikkan kepalanya. Daging yang dia buat tadi kemana? Kembali menaikkan kepala di dalam mangkuk Ravindra,
sudah terletak daging yang tidak sedikit. Dagingku. Isabel dengan segera mengambil daging yang tersisa, menaruhnya hingga daging terakhir. Sumpit, kedua orang tersebut berperang memperebutkan sisa daging terakhir. Kedua orang itu tidak ada yang ingin menyerah. Pembantu yang melihatnya sudah seperti tidak memiliki muka untuk bertemu orang. Tuan mudanya yang begitu dingin, mengapa hari ini IQ dan EQ-nya seperti mundur 20 tahun? Tuan muda, kemana sosok dingin yang Anda katakan hanya demi satu buah daging? Punyaku. Isabel menaikkan kepala melihat ke arah Ravindra. Aku yang duluan mengambilnya. Ravindra dengan sengaja mengerutkan alis menatap Isabel. Dia sangat suka melihat ekspresi marah Isabel. Tikus kecil yang mengerang, sungguh sangat lucu. Ini akulah yang membuatnya. Isabel hanya membuat sepiring kecil daging, tidak ada cara lain. Seluruh peralatan di villa merupakan peralatan untuk menciptakan karya seni makanan. Sama sekali tidak ada mangkuk yang besar. Kota N dan kota S semuanya seperti ini. Makan dengan menggunakan piring kecil. Maka dari itu, sayur yang dibuat Isabel tidak akan bisa begitu banyak. Karena ini, daging yang dibuat benar memang sangat sedikit. Ravindra yang melihat Isabel yang seperti ini, dalam sekejap saja merasa begitu bahagia. Sepertinya daging di piringmu berkurang. Ravindra membuat ekspresi begitu kaget melihat piring Isabel. Mana ada. Isabel menundukkan kepalanya dan Ravindra sudah mengambil daging terakhir menaruh di atas piringnya. Begitu Isabel menundukkan kepalanya, dia sudah mengetahui jika dia sudah kalah. Menaikkan kepalanya, melihat wajah Ravindra yang begitu puas. Isabel merasa jengkel menatap Ravindra, menundukkan kepalanya, kembali melanjutkan makanannya. Tidak memperdulikan Ravindra. Pada saat makan, tiba-tiba terdapat sumpit berlebih. Ravindra memberikan semua daging di piringnya kepada Isabel. Kamu kurangi makan daging, lebih banyak makan sayur. Ravindra sembari mengatakan, sembari tidak berhenti memberikan Isabel makanan. Isabel melihat gerakan Ravindra dalam sekejap menghentikan gerakan sumpitnya dan melihat ke arah Ravindra. Daging apa yang kamu goreng? Benar-benar tidak enak. Aku tidak akan memakannya. Ravindra sengaja menunjukkan ekspresi merendahkan dan memberikan semua dagingnya kepada Isabel. Aku berikan semuanya kepadamu. Saat ini tidak hanya pembantu rumah tangga, manajer rumah, dan para asisten mereka memutarkan tubuhnya. Benar-benar tidak sanggup untuk melihatnya lagi. Tuan muda selalu merupakan sosok yang begitu dingin. Semenjak dia menikahi Nyonya,
tuan muda mereka. Isabel memakannya. Semua perasaan jengkelnya menghilang. Melihat piring Ravindra yang begitu bersih di hadapannya, Isabel berpikir, lalu memberikan daging ke piring Ravindra. Ravindra tersenyum dengan segera memakan habis daging tersebut. Mungkin karena sore hari dia sudah kehilangan begitu banyak tenaga karena berlatih tinju. Juga karena atmosfer malam ini begitu baik. Ravindra yang melihat makanan yang sama sekali tidak memenuhi standarnya tidak membuat komentar apapun, melainkan kembali menambah satu mangkok nasi. Setelah selesai makan, Isabel merasa dirinya makan sedikit banyak, berniat untuk berjalan-jalan menurunkan makanan. Ravindra melihat Isabel dengan cepat mengikutinya. Isabel termenung, masih belum mengatakan perkataan yang ingin dia lakukan. Pada awalnya dia ingin berkata, "Kamu sama sekali tidak perlu mengikuti aku. Sudah cukup diikuti oleh asisten." Tetapi setelah berpikir, setelah atmosfer keduanya beberapa hari ini tidak begitu baik, sangat susah didapatkan keduanya hari ini tidak berseteru. Berpikir demi harinya di masa depan, maka dia tidak ingin lagi kembali membuat Ravindra marah. Mengetahui setiap kali dia marah, semua merupakan petir. Isabel dan Ravindra berjalan di depan, dan di belakang mereka terdapat dua buah asisten. Isabel melihat asisten pribadi bernama Sawat. Maka dari itu semua orang tidak suka memanggil namanya. Maka dari itu memanggilnya Wawat. Wawat tidak bisa menahan bertanya kepada Nando, "Kakak Nando, Presiden dan Nyonya beberapa hari ini sepertinya berbeda. Beberapa hari yang lalu terjadi hal apa? Benar-benar mengagetkanku." Nando menjawab, "Aku tidak tahu. Beberapa kali tuan muda berjalan sendirian dengan Nyonya, lalu tidak tahu tiba-tiba Nyonya sudah membuat marah Presdir. Tetapi Presdir sungguh memandang penting Nyonya. Kamu juga sudah melihatnya. Maka dari itu, nantinya melakukan hal harus melakukan dengan baik." "Baik, Kakak Nando, aku sudah mengingatnya. Tetapi Nyonya tidak suka ada orang yang mengikutinya. Dia tidak sama dengan Presdir, selalu menyuruhku pergi ke tempat lain, dan dia sendirian akan pergi berjalan." Wawat berkata murung, "Aku sangat khawatir jika diriku akan menjadi cumi goreng." Mata Nando bersinar, berkata ringan, "Kamu hanya perlu melindungi Nyonya baik-baik. Hal lainnya tidak penting. Apakah kamu mengerti?" Wawat menganggukkan kepalanya. Ravindra menemani Isabel berjalan perlahan mengelilingi kebun bunga, melihat gerakan Isabel yang sepertinya berubah menjadi sedikit bodoh. Tidak bisa menahan dan berkata,
Jika kamu lelah, maka istirahatlah sebentar. Isabel menggelengkan kepala berkata, "Aku tidak merasa lelah, hanya memikirkan perutku yang semakin hari semakin menonjol. Merasa setiap hari perutku seperti satu bentuk." Ravindra melihat ke arah perut Isabel, seperti menyadari jika memang merasa ada yang berbeda. Pada saat Isabel mengetahui jika dia hamil, Ravindra masih membenci kehadiran anaknya ini. Tetapi pada saat ini, Ravindra sudah tidak lagi membenci anaknya, dan malah merasa sedikit menunggu anaknya lahir ke dunia. "Besok aku akan mengurusi lebih cepat urusanku dan menemanimu check up." Ravindra berbicara ringan. Isabel terdiam. Perkataan Ravindra adalah pasti. Pengumuman sama sekali tidak bernegosiasi terlebih dahulu kepada Isabel. Isabel membuat senyum pahit. Sepertinya dia bisa seutuhnya tidak usah merepotkan dia. Dia sudah cukup membawa asisten. Tetapi mendengar maksud dari Ravindra, dia tidak memiliki hak untuk melarangnya. Baiklah, terserah dirinya. Pada saat ini, Ravindra setelah selesai mengurusi masalahnya, membawa mobil sendiri membawa Isabel. Isabel sama sekali tidak sama dengan ibu hamil lainnya. Setiap kali dia melakukan pemeriksaan, dia akan bertanya dengan begitu teliti. Dokter memperlakukan anak Isabel seperti dinosaurus, diperhatikan dengan begitu hati-hati. Setelah mendapatkan hasilnya, kembali memeriksakannya, takut terdapat perbedaan. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter tidak bisa menahan memberikan berita bahagia, berteriak, "Selamat Presdir, Nyonya, keluarga kita Dara akan mendapat tuan muda kecil." Tuan muda kecil merupakan anak laki-laki. Ravindra merasa begitu bahagia. Dia akan memiliki putra. Dia benar-benar akan mempunyai putra. Di dalam hati Isabel juga merasakan kebahagiaan. Pemeriksaan masih belum selesai. Informasi ini sudah terdengar hingga telinga ibu Ravindra. Dan Isabel baru saja berjalan keluar dari ruang pemeriksaan, melihat nenek Ravindra membawa sekumpulan orang datang. "Baik-baik, Isabel sudah merepotkan dirimu." Begitu nenek Ravindra mendengar jika Isabel mengandung seorang putra, merasa begitu bahagia. Meninggalkan semua urusannya dan segera datang ke rumah sakit. "Nenek," Isabel melihat nenek Ravindra yang begitu ramah kepadanya, tidak tahu harus berbicara seperti apa lagi. Nenek semakin merasa puas kepada Isabel, mengelus punggung tangan Isabel. "Anak baik, sudah menyusahkanmu. Perusahaan sementara, kamu tidak usah mengurusinya. Sekarang perutmu sudah pelan-pelan bertumbuh besar. Tidak mudah keluar rumah. Sekarang baik-baiklah di dalam rumah." Isabel memohon melihat Ravindra, membuat dia terus berada di dalam rumah. Dia tidak akan bisa. Ravindra menerima tatapan memohon Isabel dengan ringan, terbatuk
berbicara, "Nenek, kehamilan Isabel saat ini masih sangat kecil. Ditambah lagi, lusa akan secara resmi mendatangani perjanjian di antara perusahaan kita dan perusahaan Mona Lisa, dan Isabel juga harus mengikutinya."